Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumini. Saya dari 2A PGSD. Kali ini saya akan mengimplementasikan pembelajaran IPA berbasis etnoscience dengan pendekatan STEAM. Saya akan membuat bekas seman ikan bandeng dan berikut adalah proses pembuatan bekas seman ikan bandeng. Sebelumnya ikan ini sudah dibuang sisiknya dan dicabut durinya, terus dibuang jeroannya. Kemudian fungsi dari pencucian ikan ini yaitu membersihkan ikan dari lumpur rawa yang terdapat pada insang dan jeroan ikan bandeng sehingga ketika dimasak tidak terasa pahit. Sebelum itu, ikan dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Setelah dipotong-potong, ikan bandeng dimasukkan ke wadah, lalu dicampur garam, kemudian diaduk dan aduk sampai merata. Kemudian dicampur nasi yang sudah dingin secukupnya, diaduk kembali sampai rata. Hal ini menunjukkan bahwa bekas seman ikan semakin banyaknya garam, maka turunnya nilai tingkat keasaman yang disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi garam yang digunakan pada pembuatan bekas seman ikan, maka semakin rendah nilai tingkat keasaman yang dihasilkan. Hal ini disebabkan semakin tingginya garam yang digunakan akan mempengaruhi pembuatan bakteri asam laktat dan mengalami penurunan yang dihasilkan asam laktat. Penggaraman yang tinggi tidak efektif dalam menurunkan pH yang disebabkan bakteri asam laktat, sehingga tidak mampu bekerja secara optimal. Selain itu, peningkatan asam yang terlihat pada bekas seman yaitu meningkat secara cepat. Setelah beberapa hari, kemudian setelah ini didiamkan beberapa hari. Setelah didiamkan beberapa hari, maka keasaman meningkat perlahan. Kemudian setelah karbohidrat yang tergradasi hampir habis, sehingga asam yang terbentuk berasal dari karbohidrat, dan dari karbohidrat ikan itu sendiri, karbohidrat ini semakin memakan makanan dari bakteri asam laktat yang mengubah glukosa menjadi asam laktat. Pada proses inilah terjadinya fermentasi. Dalam proses penyimpanannya saya menggunakan plastik, tidak menggunakan toples. Dimasukkan ke dalam plastik, kemudian didiamkan hingga beberapa hari. Dari sinilah proses fermentasi pada ikan bekas seman. Dan bumbu-bumbunya yaitu ada cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, kemiri, ketumbar, kunyit, serai, kelapa, daun salam, dan daun kemangi. Lalu ada daun pisang yang sudah dijemur agar ketika membungkus tidak sobek. Daun pisang sedang dibersihkan, fungsinya untuk mengangkat kotoran-kotoran yang menempel atau debu yang menempel di daun pisang. Fungsi dari daun pisang yaitu memiliki senyawa polyphenol sebagai antioksidan. Kegunaan antioksidan ini
sangat diperlukan karena bisa melawan radikal bebas di tubuh. Manfaat daun pisang juga sebagai penangkal radikal bebas, bisa melindungi tubuh dari masalah penyakit dari anemia, Alzheimer, sampai kanker. Bumbu yang akan diulek ada serai, ketumbar, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, dan jangan lupa garam dan penyedap rasa secukupnya. Bumbu yang sudah diulek nantinya akan jadi seperti ini. Setelah 3 hari kemudian bekas seman diambil, dan ini ada kelapa, ini ada campuran dari ketumbar, bawang putih, bawang merah, serai, sama bumbu-bumbu lainnya. Sebelumnya ini ada kemangi yang udah dicuci. Fungsinya apa? Membersihkan dari kotoran-kotoran dan debu. Kemudian ada tomat yang udah diiris-iris, cabai dan bawang merah, bawang putih sebagai tambahan penyedap. Lalu semua bahan bumbu-bumbu tadi, kelapa dan bekas semen yang tadi diaduk sampai merata. Setelah semuanya sudah tercampur rata, kemudian ditambahkan cabai, bawang putih, bawang merah, tomat, dan yang terakhir kemangi. Setelah semuanya sudah tercampur, lalu diaduk kembali sampai merata. Tercampur rata, bekas semen dan bumbunya dibungkus di daun pisang. Kurang lebih ngebungkusnya nanti seperti ini. Semuanya dibungkus, kemudian bekas semen akan dikukus. Sebelumnya ini udah ada airnya, kita kukus bekas semennya. Kemudian ini dikukus sampai 30 menit. 30 menit dimasak, kemudian diangkat, nanti akan jadi seperti ini. Jadi begitulah cara pembuatan bekas seman ikan bandeng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.